Kenapa orang yang tinggal di desa cenderung jauh lebih susah untuk sukses dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di kota? Hai, welcome back to my channel. Saya Antoni Sudarsono, seorang investor properti, dan aku baru aja liburan dari Labuan Bajo. Sama-sama kota kecil, sama seperti Jogja juga, sebuah kota yang kayanya itu dari tourism. Sebenarnya kalau bisa dibilang Labuan Bajo itu adalah tempat yang sangat-sangat cantik, dan ini buat teman-teman yang sudah ngikutin aku dari lama pasti udah tahu ya kalau aku tuh sudah keliling di Indonesia tuh banyak banget, mulai dari Batam, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Manado, Palu, Makassar, Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, Batu, Malang, dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget yang sudah aku kunjungin, dan aku ngerasa kalau di Labuan Bajo ini adalah the best, terbaik. Semua pemandangannya itu bagus banget, orang-orang yang ada di sana tuh ramah banget. Tapi ada satu hal yang sangat disayangkan. Orang-orang yang di sana itu sangat-sangat susah untuk bisa menjadi orang yang sukses dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di kota. Dan kenapa bisa kayak gitu? Dan alasannya itu sebenarnya macam-macam ya. Mulai dari infrastrukturnya, mulai dari cara penerbangan masuk ke sananya juga terbatas. Tapi yang aku ngelihat apa yang ngebedain di sana itu karena warganya itu masih menjalani hidupnya seperti dengan cara hidup komodo itu bekerja. Maksudnya apa, Ton? Jadi kemarin aku sempat datang ke Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan di sana kita datang ke salah satu destinasi di mana di sana tuh benar-benar banyak banget komodonya. Tour guide-nya tuh berkata kalau komodo-komodo ini cara hidupnya itu mereka ya tidur aja, tidur, pura-pura tidur sampai nanti tiba-tiba ada mangsa yang lewat karena mengira komodo itu adalah kayu. Tiba-tiba komodo itu bisa kerja dengan sangat cepat dan langsung menangkap hewan tersebut, dan akhirnya hewan tersebut mati, tubuh hewan tersebut dimakan utuh-utuh dan dimasukkan perutnya dia sampai komodo itu bisa jadi gendut banget. Dan ketika proses penggendutan ini, dia bisa bertahan hidup selama 1 bulan tanpa harus makan lagi. Dan ini menurutku tuh prinsipnya hampir sama yang dipegang dengan orang-orang yang tinggal di sana. Aku nggak bilang semuanya, tapi rata-rata orang yang di sana itu melakukan kehidupan yang sama seperti itu. Mereka itu ketika ada turisme yang datang, mereka itu tidak memberikan harga yang fair. Mereka itu memberikan harganya itu diketok sekalian. Karena mereka ngerasa ketika ada turis yang datang kayak gini, mereka harus semaksimal mungkin mendapatkan uang dari mereka. Dan akhirnya ini membuat aku tuh merasa sangat disayangkan gitu loh. Begitu indahnya potensial kota ini untuk digarap, tapi orang-orang yang di sana untuk mengantarkan, mulai dari transportasinya, mengantarkan saya dari hotel ke tempat makan aja, yang notabene itu sebenarnya kota ini tuh kecil banget. Kota yang bener-bener kotanya itu cuma 5 menit kemana-mana. Jadi kalau dari hotel sampai ke tempat makannya itu cuma 5 menit. Bayangkan setiap kali naik transportasi pergi dari hotel ke sana bisa memakan biaya sampai dengan 150.000 hanya sekali jalan aja. Kalau misalkan mereka PP itu harus sudah habis 300.000. Dan pernah juga waktu aku datang ke sana, aku makan malam yang disediakan oleh orang-orang di sana harganya berdasarkan dari tampilan orang tersebut. Kalau misalkan orang tersebut kelihatannya berduit, dia bakal kasih lebih tinggi daripada orang yang setelahnya. Dan ini akhirnya ngebuat orang-orang tuh kayak jadi males gitu loh. Akhirnya kafe-kafe yang di sana, tempat-tempat makanan yang di sana juga jadinya sepi. Ketika ini sepi, orang-orang turis juga udah nggak mau datang lagi karena diketok kayak gitu. Dan ini akan jadi efek domino gitu loh, karena banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan hidup secara komodo. Mereka tidak lihat secara jangka panjangnya, mereka melihatnya cuma jangka pendek. Hari ini bisa dapetin duit banyak, besoknya belum tentu seperti itu. Padahal kalau misalkan dia running secara fair, aku yakin dengan sangat-sangat luar biasa Labuan Bajo itu bakal jauh lebih berkembang, dan orang jauh lebih menghargai ketika benar-benar semuanya dilakukan secara fair. Nah, kemudian apa yang sebenarnya membuat orang-orang seperti itu? Ini kita juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang di sana, karena ketika mereka hidup di sana itu mereka tidak ada benchmarkingnya. Ini yang menurutku kenapa aku yang tinggal di Jogja, aku ngelihat banyak banget orang-orang itu nggak bisa sesukses-sukses orang-orang Jakarta. Orang-orang yang seusia milenial di Jakarta itu sangat-sangat kekayaannya mungkin jauh lebih kaya 4 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang Jogja. Ya, itu sebenarnya kenapa? Karena yang membedakan itu adalah benchmarkingnya. Kalau di Jakarta kita mau cari orang yang seperti apapun itu pasti ada. Orang dengan income 10 juta, orang dengan income 50 juta, orang dengan income 100 juta, orang dengan income miliaran. Di usia-usia kayak kita pun itu semuanya ada. Jadi kita tinggal memilih mana yang mau kita ajak berteman. Tapi kalau misalkan saya hidup di Jogja, saya ngelihat ya teman-teman saya, wah hidup setiap bulan dapat 10 juta, hidup sebulan bulan dapat 5 juta. Mereka sudah ngerasa cukup gitu loh. Tapi ketika aku ngelihat di Jakarta, loh
kok beda banget ya, income-nya 100 juta aja masih pengen cari jadi 300 juta, dari 300 juta pengen jadi 500 juta, 500 juta pengen jadi 1 miliar, dan ini terus gitu loh. Di usia-usia seperti aku pun banyak yang aku kenal penghasilan di atas 300 juta, di atas 500 juta, di atas 1 miliar pun itu aku sudah kenal beberapa di usia-usia sepertiku. Nah, ini kan akhirnya menjadi kiblat ya, bahwa ternyata mematahkan stigmanya kita kalau misalkan di usia kita tuh nggak bisa mendapatkan income yang seperti itu. Nah, dari situ akhirnya aku berpikir, oh gimana caranya mereka itu punya pola pikir bisa mendapatkan uang seperti itu. Oh ternyata mereka membuat sistem, ternyata mereka harus mengelola orang, ternyata harus seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Nah, jadi karena ada benchmarking, karena ada ngeliat, oh bahwa ternyata ada orang nih yang bisa seperti itu. Nah, itu memacu aku sendiri untuk bisa menjadi jauh lebih maju dibandingkan dengan pada saat aku ada di Jogja. Dan biasanya setelah kita punya benchmarking, standar hidup kita itu juga pasti akan berubah. Jelas, kalau misalkan kita berteman dengan orang-orang yang income-nya kecil, pasti kita punya standar hidup juga sama seperti mereka. Karena kita ngelihatnya ya seperti itu kehidupan. Kalau kita benar-benar berteman dengan orang yang punya high income, orang-orang yang memiliki omset yang sangat luar biasa, pendapatan per bulan yang sangat luar biasa besar, kita juga akan ngerasa, kok dia bisa ya? Apa yang membuat pola pikirnya dia bisa? Pasti akan ada hal-hal yang menurut kita tuh, oh ini aku belum terapin nih di tempatku, oh ini aku belum terapin nih di tempatku. Dan ini yang akhirnya menjadi sebuah standar hidup yang baru, yang kebanyakan orang-orang dari desa itu sangat susah untuk mendapatkan itu. Makanya sebenarnya saya project itu kebanyakan ada di Jogja, tapi kenapa saya tetap terus ada di Jakarta? Karena supaya aku tuh mindsetnya bisa tetap keep in touch with people-people yang memang benar-benar setara levelnya atau bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan aku. Nah, ini kunci poinnya, karena ketika mereka punya mimpi yang gede banget, ketika mereka itu benar-benar bekerja untuk sampai itu, secara tidak langsung aku juga ikut terbakar dan aku pengen bisa seperti mereka. Teman aku ada yang kerjanya bikin ekspor, dan teman-teman tahu untuk orang-orang biasa mungkin ekspor ya sekedar ekspor, tapi usia yang seperti aku, dia bisa punya mimpi itu bukan cuma dieksportin aja, tapi sampai dia itu bekerja untuk membeli pabriknya, membeli suppliernya, membeli fundingnya, dan macam-macam yang akhirnya dipikirkan untuk bisa di IPO kan. Bayangkan orang-orang yang punya pemikiran seperti itu sangat susah diketemukan orang yang ada di desa-desa, di daerah-daerah. Dan which is ini yang menurutku sangat penting di dunia zaman sekarang, yaitu adalah punya mimpi yang benar-benar kamu konsisten terus berpikir kalau kamu akan dapetin hal itu. Benchmarking ini akan kamu dapatkan itu ketika kamu ada di Jakarta. Seringkali orang-orang yang dari desa itu terjebak karena lingkungannya sendiri. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang desa juga bisa sukses juga. Banyak juga yang sukses. Tapi asalkan kamu tahu prosentasenya itu sangat-sangat jauh berbeda. Bahkan kalau kita ngeliatin dari segi net worth-nya itu mungkin sangat-sangat jauh berbeda. Jadi kayak orang kayanya Jogja segini, orang kaya Jakarta itu masih ada di atasnya sini. Jadi ini sudah sangat-sangat jauh berbeda. Nah, ini yang menurutku ya pentingnya untuk kita itu bisa menjalin relasi, menjalin hubungan, networking itu sampai ke Jakarta. Karena di Jakarta ini sumbernya itu banyak banget, orang-orangnya kalian bisa cari untuk bisa membakar motivasinya kalian. Jadi begitu pentingnya networking itu, bahkan di kelas direktur paling atas pun kerjanya itu apa? Networking. Karena dengan networking ini, kalian akan bisa ngelihat sebuah industri yang baru, sebuah industri yang besar, kalian belum pernah sentuh, tapi akan ada patternnya yang mungkin kalian bisa adapt untuk industrinya kalian sendiri. Dan itulah sebenarnya yang terpenting. Baru nanti kalian sebagai fungsi dari manajerial, kalian berpikir, kalian kasih tahu ke anak-anak buahnya kalian untuk mengerjakan apa yang ada di pikirannya orang-orang tersebut. Nah, ini yang terpenting. Bahkan ketika kamu sudah running perusahaan terbesar sekalipun, pekerjaannya itu apa? Networking. Karena dengan networking kamu akan bisa ngelihat dunia secara jauh lebih luas lagi. Jadi teman-teman, sebisa mungkin video ini itu cuma buat remind ke kalian, buat teman-teman yang tinggal di daerah yang sama seperti aku. Manfaatkan kesempatan masa muda kalian. Kalian beli tiket, datang ke Jakarta, ikuti networking yang ada di Jakarta. Menurutku itu jauh lebih mahal harganya dibandingin sekolah manapun. Saya bersyukur banget saya masuk di industri kreatif dan saya banyak bertemu teman-teman itu jauh lebih gampang untuk networking. Dan dengan networking sebenarnya saya bukan mendapatkan apa-apa, tapi saya mendapatkan mindset apa yang dia pikir, apa yang dia olah, apa yang gimana caranya saya bisa ambil sesuatu yang akhirnya dipraktekkan ke industrinya saya sendiri. Dan saya harap semoga teman-teman video ini bisa membuka matanya teman-teman untuk terus bisa lanjut belajar terus dan pastinya punya benchmarking yang baru. Ketika teman-teman punya benchmarking baru, standarnya itu teman-teman saya yakin juga pasti akan berbeda daripada saat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa menginspirasi
menginspirasi kalian. Dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!